Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli salli wa salli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana kabarnya, sehat? Ya, Waalaikumsalam Parian. Disehat-sehatkan Parian. Nah, hadis sehat-sehatkeun kunaon. Ya, Pak Agus, alhamdulillah eh, saya masih bisa melihat Pak Agus tersenyum ya. Keluarga gimana Pak Agus, keluarga? alhamdulillah Parian. Keluarga sehat. Oke, oke, baik bagus. Ini, Pak Agus, tadi saya lihat di WA Pak Agus katanya minta waktu buat bertemu. nah itu Parian. Kenapa Pak Agus? Kenapa? Eh, apa ya? Jadi saya melihat di sekolah saya itu kondisinya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai eh, upaya penegakan disiplin murid-muridnya Pak Arya. Oke, baik. Jadi mungkin sebagai awal dulu ya, Pak Agus. Di sini saya lihat ada masalah ya tentang Ya, penegakan disiplin kayak gitu. tentang penegakan disiplin. Oke, baik. Yang Pak Agus harapkan kira-kira dari tujuan ini obrolan kita kali ini, apa yang Pak Agus harapkan? Yang saya harapkan itu, jadi kan kemarin saya itu baru dapat pelatihan Parian mengenai Ya, disiplin positif dan ternyata apa yang diterapkan di sekolah saya ini seperti bertolak belakang itu. Artinya eh, tidak sesuai dengan yang seharusnya sepertinya seperti itu dan yang saya harapkan itu saya ingin penegakan di disiplin upaya penegakan disiplin murid disiplin guru di sekolah ini apa ya berdasarkan atau sesuai dengan teori-teori disiplin positif gitu. oke, Itu sih baik. varian yang ingin yang menjadi apa ya ganjalan pikiran saya beberapa saat ini gitu. Oke, baik ya. Jadi Pak Agus merasa terganjal ya. Semoga nanti setelah obrolan ini selesai tidak terganjal lagi mungkin. Nah, itu harapan saya Pak Arya. Oke, baik Pak Agus. Sebelum lebih lanjut lagi, mungkin di sini saya izin mendapatkan informasi dulu. Mungkin Pak Agus boleh bercerita kira-kira nih menurut Pak Agus, bukan kira-kira ya, berdasarkan pandangan Pak Agus nih, apa yang menyebabkan di sekolah Pak Agus ini guru-guru belum menegakkan disiplin positif? Baik Pak Rian, jadi upaya penegakan disiplin ini kan di sekolah itu dituangkan melalui tata tertib ya Pak Rian. Iya. Baik tata tertib sekolah, kemudian turun lagi ke tata tertib kelas. Nah ini sudah menjadi memang kebiasaan lamanya seperti itu Pak Rian. Ini belum menerapkan disiplin positif. Sehingga guru itu sudah merasa nyaman untuk menjalankan tata tertib yang ada. Itu yang apa ya penyebab pertama. Kemudian penyebab kedua, jadi guru-guru itu merasa bahwa cara yang paling efektif untuk membangun disiplin murid itu ya dengan tata tertib, dengan aturan-aturan yang sudah ada sekarang. Nah saya rasa dua hal tersebut yang menjadi penyebab apa ya permasalahan yang muncul. Oke, baik Pak Gus. Jadi ada dua penyebab ya terkait mengapa disiplin positif di sekolah Pak Agus belum terlaksana kayak gitu. Mungkin tadi salah satunya adalah sudah terbiasanya guru-guru Ya, dengan metode yang lama untuk nah itu. mendisiplinkan anak kayak gitu. Dan yang kedua dianggap metode itu efektif kayak gitu Nah, ya. Kayak gitu. yang paling Padahal dominan sepertinya yang itu. oke, baik. Nah, di sini paling Pak Agus tadi berdasarkan kendala atau yang Pak Agus temukan kayak gitu ya. Kira-kira hambatan apa yang Pak Agus temukan ketika berusaha buat mencoba menawarkan tentang disiplin positif ini kepada guru-guru yang lainnya? Sebenarnya yang menjadi hambatan itu yang pertama saya belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Artinya bukan kepala sekolah tidak mendukung, tapi saya belum ada waktu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah karena memang saat ini kepala sekolah itu PLT varian. Kemudian sedang persiapan PPKS juga, jadi memang waktunya itu sedikit. Jadi waktunya itu fokus dulu ke PPKS kayaknya. Nah saya harapkan setelah PPKS itu saya bisa mendiskusikan hal ini dengan
kepala sekolah. Itu Pak Aryan. Oke, baik. Jadi yang Pak Agus rasakan hambatannya yaitu belum ada dukungan dari kepala sekolah. Mungkin Pak Agus lebih spesifik, boleh diceritakan dukungan seperti apa yang Pak Agus butuhkan untuk mencapai tujuan Pak Agus, yaitu untuk mengedukasi mungkin ya teman-teman supaya bisa menerapkan disiplin positif, terutama dari kepala sekolah Pak Agus. Kira-kira seperti apa dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Agus? Jadi dukungan yang saya butuhkan itu yang pertama keleluasaan gitu Pak ya. Maksud keleluasaan di sini saya diberikan kebebasan untuk menerapkan disiplin positif minimal di kelas saya dulu gitu Pak ya. Oke. Kelas saya dulu karena kan tentunya sekarang ini sudah ada aturan sebelumnya. Nah, saya ingin diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan dengan disiplin positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bentuk dukungan itu dukungan lebih ke moral, Pak. Jadi tentunya saya sudah ada rencana-rencana yang sudah akan saya terapkan. Tapi kan tentunya rencana tersebut harus didiskusikan dulu dengan pimpinan saya. Nah, saya harapkan sih saya diberikan keleluasaan untuk menerapkan cara-cara atau strategi-strategi dalam apa ya istilahnya kalau seperti diseminasi seperti itulah. Oke, baik. Oke, jadi tangkap ya. Jadi Pak Agus butuh dukungan yaitu keleluasaan atau wewenang mungkin ya. Yang kedua tentang tadi itu tentang moral ya, dukungan moral ya supaya kita lebih kuat ya dalam atau percaya diri mungkin Pak Agus ya untuk menerapkan ini. Nah tadi Pak Agus juga sudah singgung nih terkait tentang adanya strategi. Nah di sini mungkin saya ingin menggali kira-kira strategi apa atau sudah ada strategi yang Pak Agus siapkan untuk mencoba memberikan edukasi kepada rekan sejawatnya tentang disiplin positif. Boleh diceritakan Pak Agus? Oke Pak Rian. Jadi ada langkah-langkah ya Pak Rian atau cara-cara yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama itu akan saya terapkan dulu di dalam kelas. Jadi akan saya buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan saya catat hasilnya, kemudian dampaknya, kemudian akan saya promosikan gitu. Ternyata ini loh hasilnya penerapan disiplin positif. Yang pertama, kemudian yang kedua melalui diseminasi. Jadi saya ingin ada kesempatan untuk praktik baik kepada teman-teman guru di sini sehingga pemahaman saya bisa tersampaikan kepada teman-teman guru yang lain. Nah, kalau yang ketiga cara yang ketiga yaitu dengan diskusi santai, Arian. Jadi diskusi santai yang saya maksud ini kapanpun, dimanapun, pada saat saya memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan teman guru, dengan rekan guru, itu akan saya selipkan seperti kampanye gitulah variannya. Mantap, sambil nggak basa mungkin. Gitu. Biar apa ya lebih enak mungkin ya variannya suasananya, sehingga bisa lebih diterima lah varian kalau suasananya lebih santai. Oke, baik. Baik. Ya, siap. Jadi di sini saya merangkum ada 3 strategi yang akan Pak Agus terapkan ya. Pertama itu akan menerapkan di kelas lewat keyakinan kelas, kemudian yang kedua lewat diseminasi, dan yang ketiga diskusi santai kayak gitu ya. Nah, itu betul. Nah, dari ketiga tersebut adakah prioritas yang akan Pak Agus lebih utamakan untuk strateginya atau akan mencoba ketiga-tiganya nih dikaliguskan dijalankan kayak gitu? Seperti apa Pak Agus kira-kira? Sepertinya saya akan mendahulukan yang diskusi santai, Pak Rian. Mengingat diskusi santai ini kan lebih bebas ya. Tanpa saya harus izin dulu kepada siapapun, tetap bisa dilakukan gitu. Dimanapun, kapanpun itu waktunya lebih fleksibel, Pak Rian. Nah setelah itu baru saya akan mulai menerapkan di kelas. Saya akan seperti menjadi pelopor lah gitu, Pak Rian. Jadi akan menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu di kelas saya dan baru nanti saya akan diseminasikan setelah hasil diskusi saya dengan pimpinan saya di sekolah.
Oke, baik ya. Jadi untuk tahap pertama Pak Agus ingin diskusi santai dulu ya, kemudian menerapkan di kelas sebagai pelopor, dan yang ketiga diseminasi, gitu Nah, ya? betul Kayak Pak kayak Rian. gitu. Nah sekarang Pak Agus, saya ingin mencoba nih menggali atau merefleksi dari Pak Agusnya sendiri nih. Kira-kira apa kekuatan Pak Agus yang dimiliki oleh Pak Agus sehingga bisa menjadi daya dukung terhadap keberhasilan program ini atau rencana Pak Agus ini, seperti apa mungkin Pak Agus bisa menilai kekuatan yang dimiliki oleh Pak Agus? Ya, uh, saya sudah memiliki apa ya, seperti kekuatan gitu ya, yang saya anggap itu bisa menjadi apa ya, dukungan sehingga saya bisa berhasil menerapkan program saya ini. Jadi saya menilai bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik. Baik. Ya, itu tentunya menjadi modal utama sehingga gagasan-gagasan, tujuan-tujuan itu bisa diterima oleh rekan-rekan di sini, itu Pak Rian. Oke, bagus. Jadi komunikasi itulah modal utama Pak Agus mungkin ya, kayak gitu ya. Ya, jadi lewat diskusi santai, kemudian lewat jadi kelas juga sebagai pelopor, nanti didiseminasi mungkin itu semuanya itu komunikasi modalnya Pak Agus ya. Oke, Betul, luar betul biasa. Pak Jadi Rian. Pak Agus sudah menyadari itu kekuatan Pak Agus. Nah, mungkin di sini sebagai guru kan kita memiliki apa ya, sebuah indikator ya, guru yang baik itu seperti apa, dan terutama kan kalau sekarang kan guru itu kan gak hanya buat sendiri ya, tapi guru bisa menggerakkan Ya, komunitas belajarnya kayak gitu bagus ya, betul Pak Rian. komunitas ngabaso, komunitas kayak gitu ya. Nah mungkin sebagai seorang guru pembelajar nih kayak gitu ya, guru yang ingin menggerakkan, kira-kira Pak Agus sekarang menilai Pak Agus sekarang di kondisi berapa nih kalau kita hitung atau nilai dari skala 1 sampai 10? Boleh diceritakan Pak Agus kira-kira seperti apa? Kalau melihat kondisi saya pribadi, kemudian melihat karakter lingkungan itu Pak Rian, sekarang ini ada di angka 6 Pak Rian. 6, oke, baik. Angka 6. Baik, di angka 6. Nah, oke, baik. Dari angka 6 itu kira-kira target Pak Agus nih kalau program ini seandainya berjalan dengan baik, nah atau ke depan akan melakukan hal yang lebih lagi untuk menggerakkan, kira-kira Pak Agus ingin menargetkan di kondisi ideal di skala berapa Pak Agus untuk peningkatan dari indikator seorang guru yang baik yang bisa menggerakkan kayak gitu Pak Agus? Di angka 9 Pak Rian. Wow, luar biasa. Di angka 8 atau 9 lah, 8 atau. Tapi apa ya, diupayakan gitu. Keren, kalau bagus. berdasarkan potensi-potensi yang ada, sepertinya saya bisa mencapai di angka 9 gitu. Ya, saya juga melihat itu suatu potensi yang bagus ya, Pak Agus komunikasinya juga bagus, dan saya yakin angka 9 itu realistis dan bisa Pak Agus menjadi penggerak pelopor ya bagi rekan-rekannya untuk menerapkan disiplin positif kayak gitu Pak Agus ya. Oke, nah di sini Pak Agus indikator keberhasilan dari rencana Pak Agus ini kira-kira apa yang terbayang oleh Pak Agus kayak gitu, seperti apa? Jadi indikator yang bisa dinilai gitu Pak Rian. Ya, betul. Jadi saya ingin ditargetkan angka 9 ini kondisinya itu seluruh kelas itu sudah menyesuaikan tata tertib yang ada. Artinya sudah mempunyai keyakinan kelas sebagai bentuk penyesuaian dari tata tertib yang ada sekarang. Artinya adalah tata tertib dikesampingkan dulu nih. Kita konversikan dulu, kita ubah dulu ke keyakinan kelas gitu. Itu jadi semuanya itu ada di semua kelas itu memiliki keyakinan kelas masing-masing, sudah mulai diterapkan gitu Pak ya. Nah, itu indikator pertama saya. Kalau indikator ke depannya jangka jauhnya gitu ya, kalau misalkan dinilai gitu di angka 10 itu semuanya itu sudah membudaya gitu. Oke, baik. Hal-hal baik disiplin positifnya itu sudah membudaya, akan tetapi target saya 9 ini yaitu minimal di setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas itu Pak Rian. Oke, baik Pak Agus, bisa saya tangkap ya mungkin untuk
jangka pendeknya dulu mungkinnya di sini saya lihat Pak Agus kelas itu semuanya sudah menerapkan keyakinan kelas ya, tertib, dan nanti mungkin jangka panjangnya ini menjadi sebuah habit atau membudaya ya kita Nah, Pak itu Agus ya, Pak Rian, disiplin betul sekali positif Pak Rian. yang menjadi ciri khas SDN. Tanjakan Pak Agus tuh ya? Ya betul. 175 tanjakan Pak Rian. 175 Ada tanjakan. 175 tanjakan untuk menuju sekolah saya. Walah, keren. Oke, bagus, luar biasa ya perbincangannya kayak gitu. Oke, baik Pak Agus, saya ingin melihat progres nih Pak Agus dari rencana tadi ya. Ada 3 rencana strategi ya yang akan Pak Agus terapkan kayak gitu ya. Nah, untuk nanti mungkin tindak lanjutnya nih, kapan kira-kira Pak Agus ada waktu buat kita ngobrol kembali ya, membahas terkait permasalahan ini. Oke Pak Rian, supaya nanti pada saat bertemu ya mudah-mudahan saya bisa memberikan kabar baik, artinya ada progres Pak Rian. Bisa, amin. Saya minta waktu 3 minggu dari sekarang. Oke, 3 minggu. Oke, baik. 3 minggu dari sekarang. Ya. Nah, saya nanti izin buat minta waktunya lagi buat berdiskusi mengenai progresnya seperti apa gitu Pak Rian. Siap Pak Agus, tetap semangat Pak Agus ya. Pak Agus ini orang yang luar biasa ya, memiliki jiwa penggerak yang hebat ya. Saya yakin SDN 175 Tanjakan ini akan menjadi SDN yang luar biasa ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan, semoga luar biasa karena memang potensinya kan murid-muridnya juga saya rasa luar biasa. Betul, ya murid. Sayangnya kalau nggak diberdayakan bagus ya, kayak gitu. Dan murid-murid yang hebat butuh juga guru-guru yang hebat seperti Pak Agus ya, kayak gitu. Oke, Pak Agus, luar biasa, sangat tidak terasa waktunya. Mungkin karena saya juga ada kegiatan lain Pak Agus yang harus diselesaikan. Ya mungkin nanti 3 minggu ke depan kita akan ngobrol kembali. Sehat selalu Pak Agus, buat keluarga. Salam semuanya ya. Sehat-sehat. Ucapan terima kasih sekali Pak Rian. Sama-sama Pak Agus. Cerahkan nih. Oke. Lebih semangat. Oke, bagus. Alhamdulillah Pak Agus ya. Terus semangat jadi orang yang bermanfaat Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.